wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Juanda Bapak Amin Aulawi Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Juanda selaku peserta pengimbasan pembelajaran mendalam. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada kesempatan ini, hari ini kami dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Juanda dalam kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam hari Kamis 18 September 2025. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Mari saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Juanda kepada Bapak Amin Aulawi Magister Pendidikan. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wa yang saya hormati Bapak Ibu dari peserta yang mengikuti pembelajaran mendalam dan Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya yang mengikuti pembahasan dan edukasi terkait dengan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah kita berdekat bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembahasan pembelajaran mendalam dan dalam sejarah. Salam dan salam semoga semuanya dilimpahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibu bapak yang saya hormati, pembelajaran mendalam ini kan sudah menjadi bagian dari pembelajaran mengajar kita. Hingga kemarin dari teman-teman yang 3 orang ini itu sudah mendapatkan pelatihan selama sekitar 1 minggu. Nanti in, kemudian nanti on, kemudian nanti in lagi begitu. Kita kegiatannya seperti dahulu lagi. Oleh karena itu beliau yang di depan ini nanti kan harus mengimbaskan ilmunya. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan pembelajaran tersebut. Apa itu pembelajaran mendalam? Sampai harus dilaksanakan di sekolah-sekolah dan mulai dari SD, SMP, SMA. Oleh karena itu nanti panjenengan dengarkan sungguh-sungguh, kita praktekkan apa yang akan mereka sampaikan. Materi ini juga nanti itu sudah mulai ada tes coding. Jadi nanti coding itu juga harus sudah masuk tes. Jadi kalau yang kemarin didapat tentang KS, kalau yang coding itu soalnya dibuat oleh masing-masing sekolah sendiri. Karena mungkin ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan coding. Tapi kalau yang sudah melaksanakan coding harus ada tes coding. Di coding, pembelajaran coding itu juga nanti harus sudah semester ini juga harus dilaksanakan untuk tes coding. Nanti seperti apa? Mungkin bukunya sudah keluar atau belum saya kurang paham. Tapi yang sudah belajarnya sudah dimulai oleh beberapa orang teman kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti mereka bertiga akan melaksanakan pelatihan atau apa itu pengimbasan terkait dengan ilmu yang mereka peroleh selama sekitar 1 minggu di SMP 7 Pati. Itu saja. Dengan membaca basmalah kita buka kegiatan ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang telah kau berikan. Menuju acara yang selanjutnya, langsung pada acara ini, yaitu pemaparan dari Bapak Agus Setiawan, Sarjana Pendidikan. Monggo Bapak. Saya mohon izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di Aula SMP Negeri 1 Juanda dalam agenda pembahasan mengenai pembelajaran mendalam. Non sewu Bapak Ibu, kami berdiri di sini bukan berarti kami memiliki kelebihan dari jenengan semua, tetapi karena ini merupakan tugas dari pemerintah, bagaimana kami mengimbaskan apa yang kemarin sudah kami dapatkan selama ini di SMP Negeri 7 Pati, sedikit kami tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk kesempatan hari ini sebetulnya ada beberapa tema yang akan kami sampaikan. Kebetulan karena di sini ada 3 peserta yang kemarin mengikuti pelatihan di SMP 7 Pati, maka kami sudah membagi berdasarkan modul yang ada. Kebetulan untuk saya itu mendapatkan bagian mengenai pola pikir bertumbuh dan juga nanti mengenai kerangka pembelajaran mendalam. Nah, ini yang menjadi dasar kaitannya dengan bagaimana kita harus mengembangkan pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil survei Mindset dalam PISA tahun 2018, ternyata Indonesia termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki persentase murid yang growth mindset di bawah 40%. Kemudian ternyata ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Lanjut. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Mendikbud ya, Bapak Abdul Muti. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Next. Nah, ini yang menjadi pijakan kita, bagaimana ada perbandingan antara orang yang memiliki pola pikir tetap dengan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh. Yang pertama dilihat dari challenge atau tantangan. Untuk orang yang memiliki pola pikir tetap, ketika mendapatkan tantangan, dia akan cenderung menghindar. Jangan saya lah, yang lain saja. Itu tantangan. Untuk menghindar. Untuk yang pola pikir bertumbuh, dia akan menerima. Tentu saja menerima dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah ketika menjumpai rintangan atau obstacle. Bagi orang yang memiliki pola pikir tetap, dia akan cenderung menyerah. Ya, menyerah dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka dia akan bertahan dengan hambatan atau rintangan yang dia alami. Yang ketiga kaitannya dengan usaha atau effort. Orang yang memiliki pemikiran pola pikir tetap, dia akan berpikiran bahwasanya apa yang dilakukan hanya sia-sia saja, mubazir. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka ini akan dijadikan sebuah peluang. Selanjutnya, ketika menghadapi kritik, ya, maka orang yang PPT dia akan menganggap itu sebagai serangan terhadap dirinya. Sedangkan bagi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau PPB, kritik itu merupakan sebuah informasi membangun bagi dirinya. Kemudian ketika dia menghadapi atau melihat kesuksesan orang lain, maka untuk orang yang punya pola pikiran tetap itu akan dijadikan sebuah ancaman. Sedangkan bagi orang yang punya pola pikir bertumbuh itu adalah sebuah inspirasi.
ya, yang akan dijadikan sebagai pijakan agar dia juga berhasil seperti orang tersebut. Lanjut. Nah ini yang harus kita terapkan dalam pola pembelajaran kita terhadap anak-anak. Bagaimana PPT ini akan kita ubah menjadi PPB. Oke. Jadi suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam pembelajaran kita harus menyadari bahwa kita punya banyak pilihan. Nah, dengan mengambil pilihan-pilihan yang ada, harapannya akan memunculkan PPB di mana menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Setelah itu kita harapannya akan melakukan aksi nyata sesuai dengan pola pikir bertumbuh yang kita harapkan tadi. Lanjut. Nah, ini prosedur intervensi pola pikir bagi anak yang bisa kita lakukan saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan. Segera dorong dia untuk mencoba lagi. Misalnya mungkin dalam pelajaran IPS dia mengalami kesulitan dalam memahami sebuah materi, misalnya materinya terkait dengan perubahan sosial misalnya. Dia sulit memahami. Nah, itu kita dorong untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, berilah ujian proses. Dia sudah mau berpikir itu, harapannya bisa menjadi sebuah sesuatu positif bagi dirinya, maka layak kita beri ujian. Lalu jelaskan kepada murid tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau kamu menyerah, maka kamu akan seperti ini. Tapi kalau kamu mau mencoba lagi, maka kamu akan mendapatkan seperti ini. Kita pahamkan pada mereka. Kemudian jelaskan juga pada murid bahwa kesalahan atau ketidakberhasilan yang mereka alami itu tidak seyogyanya menjadi sesuatu yang menghambat dirinya, tapi justru itu adalah bentuk bagaimana dia dituntut untuk berkembang lebih. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran umum terkait dengan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jadi nanti ada kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip belajar, dan profil dimensi lulusan yang nanti akan dikupas lebih dalam oleh Bu Ari atau Bu Esti. Lanjut, Bapak. Nah, ini kerangka pembelajaran itu nanti ada 4. Yang pertama adalah praktik pedagogis, di mana pola pikir bertumbuhnya adalah penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual. Kontekstual itu artinya kita hubungkan dengan kehidupan nyata mereka. Kolaboratif, ya, bekerja sama dengan orang lain, serta eksplorasi banyak ide. Ya. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Bagaimana dalam peran pola pikir bertumbuh ini nanti budaya belajar ini menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi siswa, sehingga siswa nanti bisa belajar dengan berkesadaran, menyenangkan, bermakna, dan juga menggembirakan. Kemudian kemitraan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini nanti harapannya kita bisa menjalin kemitraan, misalnya antara siswa dengan guru, bahkan kalau bisa kita juga merangkul orang tua ataupun pihak yang lain. Kemudian tuntutannya adalah pemanfaatan digital, di mana dalam pembelajaran mendalam ini nanti pemanfaatan digital atau penguasaan digital ini diharapkan bisa dikuasai oleh anak, sehingga anak nanti bisa mengikuti perkembangan zaman. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman belajar. Ada 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di mana dalam memahami, peran pola pikir bertumbuh ini adalah murid berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga butuh pola pikir bertumbuh agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Seperti yang kami sampaikan tadi, ketika mereka gagal, mereka tidak langsung menyerah, tapi mereka akan terus mencoba. Kemudian mengaplikasi, di mana pada saat ini terdapat proses penalaran kritis, ya. Kemudian pengembangan kreativitas sehingga mampu menghubungkan materi dengan kehidupan dunia nyata mereka. Kemudian yang terakhir adalah mengenai merefleksi,
refleksi bagaimana pada tahap ini peran PPB sangat besar, di mana murid diajak untuk memahami proses pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Jadi pembelajaran yang sudah mereka lakukan, coba direfleksi bagaimana kebermanfaatannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini prinsip pembelajarannya, ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lanjut saja. Nah ini harapannya dengan pola pikir bertumbuh nanti, kita, guru, ataupun juga murid nanti bisa keluar dari zona nyaman. Artinya selama ini kita berada pada zona nyaman Bapak Ibu. Wis raiso ya wis, selesai. Tapi dengan adanya pola pikir bertumbuh, maka diharapkan pola pikir kita nanti akan mengalami peningkatan, mulai adanya pemikiran kritis, sehingga nanti yang muncul akhirnya adalah sebuah inovasi ya yang tumbuh dari murid. Nah ini mengenai pembelajaran mendalam, sedikit nanti saya mengupas kulitnya saja, karena nanti untuk yang isinya nanti akan disampaikan oleh dua teman kami yang ada di depan. Lanjut. Nah ini adalah latar belakang mengenai pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai perubahan masa yang sulit diprediksi, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian yang kedua adalah permasalahan untuk pendidikan kita, dari literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang sering kita sebut dengan hot skill, dan ketimpangan pendidikan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mengenai prediksi bonus demografi yang akan kita hadapi pada tahun 2045, di mana pada saat itu diprediksi jumlah penduduk usia kerja kita, angkatan kerja kita itu mengalami ledakan yang luar biasa. Di satu sisi ini menjadi sebuah potensi, tapi di sisi lain jika ini tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan permasalahan sosial yang luar biasa bagi bangsa kita. Dan juga yang ketiga, yang keempat adalah mengenai kompetensi masa depan, kaitannya dengan persaingan global. Next. Ini tadi gambaran mengenai pola pikir kita. Ternyata 99% murid Indonesia itu hanya bisa menjawab soal pada level 1 sampai 3, ya masih sangat rendah. Sedangkan yang HOTS itu baru sekitar kurang dari 1%. Gambarannya seperti itu. Mungkin bisa kita lihat di siswa-siswa kita. Mungkin ketika mengajar siswa kita di kelas yang unggulan, mungkin untuk yang HOTS ini sudah cukup banyak, tetapi ketika di kelas yang bukan unggulan, untuk memahami soal saja itu mereka masih cukup kesulitan. Itu fakta di lapangan seperti itu. Lanjut. Nah, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Sekali lagi kami sampaikan bahwa pembelajaran mendalam ini bukanlah kurikulum baru Bapak Ibu. Karena kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mindset kita bahwa pembelajaran mendalam ini adalah kurikulum baru. Sebetulnya bukan. Pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan. Sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran mendalam nanti ada keterlibatan, ada berkesadaran, ada memuliakan murid, ada pengembangan budaya belajar, ada pemanfaatan teknologi, ada interdisiplin ilmu pengetahuan yang kita lakukan dalam pembelajaran kita. Makanya nanti akan muncul pembelajaran integrasi kolaboratif di akhir pembelajaran kita nanti. Lanjut. Nah ini definisi dari pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan, ya memuliakan, memanusiakan manusia. Karena murid kita itu kan semuanya manusia Bapak Ibu. Jadi ketika kita memanusiakan mereka, memuliakan mereka, mereka nanti akan tumbuh sebagai manusia pada umumnya. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, ini kira-kira gambarannya pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan, di mana di dalamnya terdapat
dimensi profil lulusan. Ini kalau yang kemarin kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini diperluas lagi menjadi 8 profil lulusan. Ini prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lanjut tuh. Nah, ini tadi melalui pola pikir bagaimana akal pikiran mereka ini digali, kemudian diajak untuk memahami, menganalisa, memecahkan masalah, kemudian olah hati, artinya dengan kepekaan hati mereka, perasaan mereka, sehingga nanti endingnya adalah mereka memiliki nilai-nilai moral yang baik. Olah rasa, bagaimana mereka menghargai alam sekitar, keindahan alam sekitar, serta hubungan antar sesama manusia, sehingga harapannya mereka bisa bertingkah laku baik dengan sesamanya. Dan yang terakhir adalah olahraga, bagaimana mereka memiliki kesehatan fisik, kekuatan tubuh, ya, kekuatan jasmani mereka, itu juga bisa bisa terbentuk dengan baik. Lanjut. Ini tadi sama ya, mengenai rangka pembelajarannya. Lanjut ya. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan yang tadi saya sampaikan sekilas saja. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada kewargaan, penalaran kritis, kreativitas. Lanjut tuh. Kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan profil pelajar Pancasila yang kemarin, ya, cuma dijabarkan lagi menjadi 8 ini. Lanjut. Ini prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lanjut. Pengalaman belajarnya, ini nanti ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian dalam mengaplikasi ini nanti ada pendalaman pengetahuan. Ketika merefleksi ini nanti ada regulasi diri. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan taksonomi Bloom yang dulu pernah kita praktekkan ya, di mana dalam tingkatan pola pikir anak ini ada 6 metode, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta atau mengkreasi. Ini sekarang diperbarui dengan yang namanya taksonomi Solo, ya, mulai dari prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan berpikir abstrak yang mendalam. Nah, ini nanti perlu kita perdalam ini bagaimana taksonomi Solo ini nanti. Lanjut. Nah, ini kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Ada praktik pedagogis, ya, kemudian ada kemitraan pembelajaran, kemudian ada lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Ini yang kita harapkan ada dalam pembelajaran mendalam kita. Nah, ini mengenai peran guru yang dituntut dalam pembelajaran mendalam ini. Kalau sebelumnya itu adalah kita sifatnya breakdown, ya, kebijakan dari pusat, kemudian diturunkan ke daerah, diturunkan ke sekolah, baru ke elemen terkecil yaitu guru. Kalau sekarang kita itu mendapatkan peranan yang sangat penting, karena semuanya itu bermula dari kita sekarang, Bapak Ibu. Dari guru, kemudian kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sehingga nanti kita akan mendapatkan bagaimana peran guru dalam transformasi pembelajaran mendalam ini. Next, Bu. Nah, ini peran guru yang pertama adalah sebagai aktivator, di mana kita dituntut bisa menstimulasi peserta didik atau murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita perannya adalah sebagai kolaborator, ya, di mana kita akan membangun kolaborasi inquiry, ya, dengan peserta didik, dengan rekan sejawat, sehingga nanti kita akan bekerja sama, misalnya lintas disiplin ilmu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya nanti IPA dengan IPS dengan bahasa Indonesia misalnya, itu misalnya kita mengangkat satu tema, temanya misalnya mengenai pencemaran lingkungan. Nah, nanti guru IPS
IPS, guru IPA, guru bahasa Indonesia kan bisa berkolaborasi. Mungkin IPS-nya dalam hal penyebab pencemaran lingkungannya karena apa? Karena faktor sosialnya. Nanti kalau IPA misalnya dari misalnya zat-zat berbahaya seperti apa, pendaur ulangan sampahnya seperti apa. Nanti dari bahasa Indonesia misalnya dalam hal kampanye untuk menghindari atau meminimalisir pencemaran lingkungan, misalnya menggunakan poster dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengembangan budaya belajar. Ya, guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ini dari kami, ini adalah kaitannya dengan skema elemen ekosistem dalam pembelajaran mendalam. Jadi ada guru dan siswa pada lingkaran terkecil, di mana di sana nanti akan ada kurikulum pembelajaran, asesmen, ya, yang nanti ditunjang dengan lingkungan belajar, ada keluarga, ada masyarakat, ya, teknologi digital, media, dan juga mitra profesi. Tentu saja dengan dengan regulasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga harapannya dengan kesinambungan elemen ekosistem pembelajaran mendalam ini nanti bisa tercipta pembelajaran yang baik, bermakna, berkesadaran, dan juga menyenangkan bagi murid-murid kita. Mungkin untuk bagian saya hanya saya cukupkan sampai sini. Setelah ini nanti akan disambung oleh Bu Reski atau Bu Ari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Reski. Bu Ari. Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di kesempatan kali ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam yang telah kami peroleh atau sudah kami laksanakan selama 1 minggu di SMP Negeri 7 Pati. Kemudian untuk terkait dengan hal yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan materi TPP atau pola pikir bertumbuh dan kaitannya dengan pembelajaran mendalam lebih lanjut, saya akan melanjutkan beberapa materi yang sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Agus dan saya hanya menguatkan saja. Nanti barangkali apabila memang ternyata ada kesalahan, ada kekeliruan, Bapak Ibu bisa membantu untuk mengkonfirmasi. Jadi untuk yang pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam. Deep learning atau pembelajaran mendalam ini memiliki kerangka seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa dimulai dari kerangka pembelajaran, kemudian mengaitkan dengan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, serta akan menghasilkan 8 dimensi profil lulusan. Kemudian selanjutnya, untuk prinsip pembelajaran mendalam ini sebenarnya sudah sering kali kita ketahui atau mungkin sudah sering kita dengarkan bahwa prinsip pembelajaran mendalam ini biasanya kalau saya mengingatnya BBM ya, jadi bermakna, kemudian berkesadaran dan juga menyenangkan. Kalau dulu dan sekarang masih ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris ini kita kenalnya dengan istilah mindful, kemudian meaningful dan juga
kesadaran diri siswa dan juga memiliki aktivitas yang menyenangkan sehingga nanti tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Untuk prinsip yang pertama yaitu berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi untuk berkesadaran ini merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Artinya peserta didik ini memahami betul tujuan pembelajaran dalam satu kegiatan itu seperti apa. Ketika siswa ini sudah mampu memahami tujuan pembelajarannya apa sih, siswa kemudian termotivasi secara intrinsik, artinya dia mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana sih cara saya ini nanti belajar supaya saya mendapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana peran gurunya? Nah, guru ini bisa memfasilitasi supaya siswa dapat termotivasi. Jadi motivasi ini tidak hanya dari luar, tetapi untuk pembelajaran mendalam motivasi ini lebih ditekankan dari motivasi diri atau motivasi intrinsiknya. Kemudian untuk berkesadaran ini prinsipnya menciptakan kenyamanan dalam belajar. Kalau sekarang istilah yang digunakan itu murid, jadi kenyamanan murid dalam belajar. Kemudian menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang fokus, kemudian penuh konsentrasi dan juga penuh perhatian, dan sehingga bisa menciptakan kesadaran siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya lanjut. Kemudian untuk yang kedua, prinsip pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Artinya siswa ini ketika sudah mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian mereka berkeinginan atau memiliki motivasi yang tinggi untuk menguasai pengetahuan, sehingga nanti siswa dapat memiliki rasa untuk ini nanti akan saya pakai dalam kontekstual atau kegiatan saya sehari-hari. Ternyata ketika saya belajar ini ada kaitannya ya, ada sambungannya dengan hal yang saya lakukan sehari-hari, sehingga siswa ini nanti bisa menerapkan pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Tidak hanya dibatasi pada informasi teoritis saja, tetapi dia juga nantinya mampu mengaplikasikan. Prinsip bermakna ini nanti ada kaitannya penuh dengan pengalaman pembelajaran mengaplikasikan. Untuk penerapan bermakna, guru memiliki peran yang penting dalam dalam memberikan kegiatan pembelajaran yang mampu mengubah pemahaman siswa bahwa ilmu yang, kalau siswa mungkin sekarang merasa ilmu yang dipelajari itu apa sih nanti ketika lulus sekolah tidak dipakai ya, padahal sesungguhnya semua materi, semua ilmu yang ada di mata pembelajaran yang disampaikan di dalam kelas semuanya pasti ada relevansinya, ada konteksnya dengan kehidupan sehari-hari, ada kaitannya. Kemudian bisa dilanjut untuk prinsip pembelajaran yang ketiga setelah berkesadaran kemudian bermakna. Yang ketiga untuk prinsip pembelajaran adalah menggembirakan atau joyful. Ketika murid ini sudah mampu mengaitkan ilmu yang dia peroleh dengan kehidupan sehari-hari, kemudian siswa merasa termotivasi secara pribadi, secara intrinsik, saya harus belajar ini karena nanti akan saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru itu memiliki tugas atau memiliki kesempatan untuk memberikan fasilitas berupa kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan motivasi dari diri siswa. Rasa
dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Jadi pada intinya kegiatan pembelajaran mendalam itu terdiri atas 3 pilar ya. Kalau dari saya sampaikan itu pilar. Jadi kalau misalkan ada satu hal atau satu prinsip yang hilang, maka kegiatan pembelajaran mendalam ini terasa tidak bermakna gitu ya. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Ya harus ada kegiatan di mana siswa itu mampu memaknai, kemudian siswa itu sadar dan juga siswa itu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, nah ini untuk prinsip menggembirakan tadi ya. Oh ya, ini ada satu hal yang mungkin kita sering dengar juga ketika melaksanakan kegiatan yang menggembirakan. Ini salah satu indikator pencapaiannya adalah ketika siswa ini mampu menemukan yang namanya aha moment. Jadi ketika siswa ini melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian siswa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, semula dia tidak mengetahui terkait dengan materi tersebut, kemudian dia paham, lalu dia menemukan sesuatu dari kegiatan pembelajaran itu sampai akhirnya dia berpikir, oh begitu ya ternyata, atau mungkin dia menciptakan sebuah solusi terkait dengan suatu permasalahan, lalu dia mengungkapkan aha gitu ya. Jadi aha moment ini artinya adalah sebuah indikator yang yang ingin diwujudkan dalam prinsip menggembirakan ini. Selanjutnya, prinsip pembelajaran mendalam seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa kaitannya prinsip pembelajaran ini bisa dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama ada olah pikir, kemudian ada olah hati, ada olah rasa, dan juga ada olah raga. Lanjut. Untuk olah pikir atau melaksanakan proses pendidikan yang berfokus pada peningkatan akal dan budi serta kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Saya yakin pasti Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan kegiatan olah pikir pada siswa dengan sangat mumpuni ya, karena pastinya sudah memiliki tujuan pembelajaran yang ingin diberikan kepada siswa-siswanya, baik itu dalam kegiatan berkelompok atau kegiatan memaparkan materi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah olah hati atau etika, di mana proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin dan membentuk budi pekerti serta menanamkan nilai moral dan spiritual. Artinya siswa ini tidak hanya mendapatkan kegiatan atau proses pendidikan untuk memahami saja, untuk berpikir secara untuk kognitifnya saja ya, tetapi juga bagaimana dia bertingkah laku, kemudian bagaimana adab yang seharusnya dilaksanakan, bagaimana nilai-nilai moral yang harus dipatuhi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah olah rasa atau estetika. Jadi olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi siswa ini diajak untuk mengapresiasi keindahan, entah itu dalam kegiatan seni, kemudian budaya, alam sebagai sarana memperhalus perasaan dan jiwa. Selanjutnya olahraga atau kinestetik ini merupakan kegiatan atau proses pendidikan yang tujuannya menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan tubuh, sehingga membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Artinya pelaksanaan pembelajaran mendalam dengan penerapan 3 prinsip yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan dapat dilakukan melalui keempat kegiatan proses pendidikan. Yang pertama tadi ada olah pikir, kemudian olah rasa, olah hati, dan olah raga. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan ke modul yang berikutnya. Ini tadi adalah prinsip pembelajaran
kalau pengalaman belajar ada 3M, yaitu memahami, kemudian mengaplikasikan, dan yang ketiga adalah merefleksikan. Berikutnya untuk pengalaman belajar, ini seperti yang sudah dibahas dari awal tadi, jadi kerangka ini memang kita harus ngelotok caranya, harus memahami betul bahwa jika tidak ada salah satu dari keempat pilar ini, maka kegiatan pembelajaran mendalam itu masih terasa kurang, ada yang kurang kan. Dilanjutkan. Untuk pengalaman belajar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengalaman belajar ini ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah memahami, kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan, dan yang ketiga adalah merefleksikan. Mungkin tadi sudah disampaikan juga pada sesi sebelumnya bahwa taksonomi yang digunakan atau yang sejalan dengan pembelajaran mendalam itu bukan lagi taksonomi Solo, bukan lagi taksonomi Bloom, mohon maaf, tetapi taksonomi Solo. Walaupun taksonomi Bloom ini adalah taksonomi yang paling terkenal atau yang sering digunakan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya dan terbaru ya tahun 2001, tetapi taksonomi yang memiliki lebih banyak tingkatan atau lebih banyak hierarki ini yang lebih relevan dengan pembelajaran mendalam. Artinya kalau taksonomi Bloom ini hanya mengedepankan pada proses berpikir saja, tetapi kalau taksonomi Solo ini mengedepankan pada tingkat pemahaman. Jadi kalau taksonomi Bloom kita mengenal dengan ada istilah C1, C2 sampai seterusnya sampai C6. Kalau taksonomi Solo ini urutannya mulai dari prastruktural, jadi membagi kemampuan siswa menjadi 5 tingkatan atau 5 hierarki. Mulai dari siswa itu tidak mengenal apapun atau dalam tahapan prastruktural, artinya siswa belum memahami sama sekali. Kemudian siswa meningkat menjadi tahapan unistruktural yang merupakan kegiatan siswa untuk mengingat kembali. Ini setara dengan C1 pada taksonomi Bloom. Kemudian tahapan yang berikutnya dari taksonomi Solo adalah multistruktural. Ketika siswa sudah memahami satu, ya, karena unistruktural itu artinya satu ide saja, kemudian siswa mampu menggali lebih banyak ide melalui tahapan multistruktural yang setara dengan C2 pada taksonomi Bloom. Kemudian ketika sudah punya banyak ide, maka siswa ini mampu menghubungkan ide-ide tersebut dengan tahapan relasional. Dan hierarki yang terakhir dari taksonomi Solo adalah ketika siswa sudah menghubungkan, lalu siswa ini mampu memperluas dan menerapkan ide-ide tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini setara dengan tahapan atau C6, C5 dan C6 pada taksonomi Bloom. Jadi kalau pada taksonomi Bloom ini hanya menerapkan atau hanya melihat fokus pada proses kognitif saja, tapi kalau taksonomi Solo ini lebih ke pemahaman dan juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hierarkinya. Nah, untuk pengalaman belajar pembelajaran mandiri, pembelajaran mendalam maksud saya. Jadi ada 3 tahapan, mulai dari yang pertama adalah memahami, kemudian yang kedua adalah mengaplikasi, dan yang ketiga adalah merefleksikan. Bisa dilanjut. Ini tadi untuk tingkatan atau hierarki dari Solo taksonomi dapat dilihat di depan. Ini ada seperti anak tangga, artinya ada siswa yang ternyata pada awal pembelajaran itu masih belum memiliki kemampuan sama sekali pada tahap prestruktural. Dia selalu gagal, kemudian tidak kompeten dan juga
sudah mampu memahami satu ide atau satu poin, maka dia sudah termasuk dalam konteks unistruktural. Kalau dia sudah memiliki beberapa pemahaman, beberapa ide, maka dia sudah masuk ke multistruktural dengan deskripsi bisa mengcombine atau mengkombinasi, kemudian dapat mendeskripsikan sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk relasional itu siswa sudah bisa menganalisis, dapat mengaplikasikan, dapat mendebat atau menyanggah sesuatu, bisa membandingkan, mengkritik dan lain sebagainya. Ketika siswa sudah masuk pada tahap yang terakhir, maka siswa sudah dapat mengkreat atau membuat, kemudian memformulasikan dan bertindak atau berperan sebagai inovator. Selanjutnya, dilanjut saja. Nah, ini pengalaman pembelajaran yang pertama tadi adalah pengalaman belajar memahami. Merupakan fase awal pembelajaran yang tujuannya membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi pada intinya kalau memahami ini berarti tahapannya biasanya terdapat di tahapan awal kegiatan pembelajaran. Nah, nanti kalau misalkan dalam pembuatan RPP mungkin bisa lebih dibahas oleh Bu Hesti, dari mana kita bisa meletakkan bagian memahaminya, kemudian di kegiatan mana kita dapat meletakkan mengaplikasikan dan mana yang termasuk merefleksikan. Jadi awal memahami ini biasanya terdapat pada awal kegiatan pembelajaran. Mungkin secara konkret itu kegiatannya seperti guru memberikan pemantik atau pertanyaan persepsi, bahwa ketika kita mau belajar tentang polusi udara misalkan, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang bagaimana kaitannya polusi ini dengan lingkungan sekolah yang ada. Kalau misalkan ada pembakaran itu bagus atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya untuk pengalaman belajar bermakna ini memahami. Jadi memahami ini ada 3 pengetahuan, yaitu esensial berupa pengetahuan dasar, kemudian pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai serta karakter. Untuk yang memahami, untuk mengaplikasikan ini merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Artinya kalau memahami tadi guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian guru memahamkan kepada siswa pentingnya kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah seperti apa misalkan. Kemudian ketika belajar tentang polusi atau pencemaran, maka guru memberikan video terkait dengan pencemaran itu ada apa saja, seperti pencemaran udara, kemudian air, tanah dan lain sebagainya. Dalam tahapan atau pengalaman belajar mengaplikasikan, maka peserta didik atau murid sudah mengaplikasikan pemahamannya tadi pada kegiatan belajar yang dilaksanakan. Jadi entah siswa ini diminta untuk membuat sebuah solusi, gitu ya, membuat sebuah produk dan lain sebagainya untuk mengatasi permasalahan yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, dilanjut. Untuk yang ketiga dari prinsip pengalaman pembelajaran mendalam, merefleksi merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Jadi ketika siswa ini telah mendapatkan pemahaman, kemudian siswa mampu mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam pembelajaran dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, lalu siswa mampu merefleksikan. Refleksikan ini artinya dia mampu memahami sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai dalam kegiatan yang dilaksanakan,
Kemudian untuk pengalaman pembelajaran merefleksi ini biasanya dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran, selama proses pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran. Refleksi ini biasanya dilaksanakan secara mandiri atau self reflection itu, jadi boleh di guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apa yang kamu nyatakan hari ini, kegiatan apa yang sudah kamu laksanakan dan lain sebagainya. Kemudian siswa memberikan tanggapan dan guru memberikan umpan balik. Sehingga untuk kegiatan pembelajaran mendalam tadi ada 3 pengalaman yang harus ada. Ini kalau saya sampaikan harus ada yang Pak Ibu. Jadi ada memahaminya, ada proses mengaplikasikannya, dan harus ada proses merefleksikannya. Demikian untuk paparan dari pengalaman belajar. Setelah ini saya lanjutkan dengan assessment. Bisa diganti. Untuk assessment ini sendiri, jadi assessment pada pembelajaran mendalam ini nanti sebenarnya hampir sama dengan assessment yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Di halaman pertama, langsung saja di untuk pemaparan yang berikutnya terkait dengan asesmen pembelajaran mendalam. Jadi ini saya sampaikan secara garis besar saja terkait dengan asesmen atau penilaian. Sebenarnya sudah dilakukan oleh kita setiap hari ya, kalau sudah kita laksanakan, bahkan jauh sebelum ada pembelajaran mendalam. Setiap ada kegiatan penilaian tentu saja ini berkaitan dengan asesmen. Dilakukan. Jadi ini prinsip asesmen pada pembelajaran mendalam ada berkeadilan, kemudian objektif dan juga edukatif. Jadi berkeadilan ini maksudnya ketika kita memberikan asesmen atau penilaian, maka kita tidak bias atau kita tidak terdistraksi oleh latar belakang identitas siswa. Kita tidak memandang identitas siswa ini merupakan siswa yang seperti apa, apakah berkebutuhan khusus atau tidak. Kemudian yang edukatif, maka hasil dari assessment ini digunakan oleh orang tua untuk proses pembelajaran yang meningkatkan hasil belajar, serta objektif ini nanti digunakan ketika membuat penilaian ini didasarkan pada data faktualnya. Lanjut. Dilanjutkan saja. Nah, ini untuk asesmen pada pembelajaran mendalam ada 2. Yang pertama adalah asesmen formatif dan yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen formatif ini biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran dan juga di proses pembelajaran ini. Biasanya yang sering saya temui ada kesalahan konsep atau mungkin perbedaan pemahaman. Biasanya kalau asesmen sumatif itu berarti yang di akhir semester atau di akhir tahun. Padahal setiap kegiatan akhir pembelajaran ketika kita menilai tujuan pembelajaran, maka itu sudah bisa disebut sebagai asesmen sumatif. Nah, kenapa? Jadi ini perbedaan utama dari asesmen formatif dan sumatif adalah untuk asesmen formatif tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan kalau asesmen sumatif tujuannya adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan belajar. Biasanya dengan melihat hasil belajarnya seperti apa. Nah, biasanya karena yang namanya asesmen sumatif ini mengukur tujuan pembelajaran, maka dilaksanakan di akhir kegiatan. Sedangkan kalau asesmen formatif ini dilaksanakan di awal maupun di tengah proses pembelajaran. Lanjut. Yang berikutnya lanjut. Jadi untuk asesmen ini sendiri pada pembelajaran mendalam, untuk penilaian formatif ini dikatakan sebagai assessment as well
assessment untuk merefleksikan diri terkait dengan proses pembelajaran. Salah satu jenisnya dengan menggunakan jurnal refleksi, kemudian self assessment, menilai diri sendiri, peer assessment atau menilai teman sebaya, dan juga menggunakan checklist. Mungkin nanti ada berbagai tipe yang dipakai. Kemudian assessment for learning, artinya assessment ini dipakai untuk perbaikan proses pembelajaran, bisa dengan menggunakan umpan balik, teknik observasi, dan lain-lain. Untuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning, artinya assessment ini untuk mengukur capaian pembelajaran atau tujuan akhir pembelajaran, biasanya berupa tes tulis, kemudian tes laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik-teknik assessment ada macam-macam, ada observasi, kinerja, kemudian penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, portofolio, dan lain sebagainya. Kalau ini saya rasa mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan assessment. Jadi untuk kesimpulannya, pada prinsip pembelajaran mendalam tadi ada 3, yaitu bermakna, kemudian bersadaran, dan juga menggembirakan yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Kemudian pengalaman pembelajarannya adalah memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan, yang nantinya akan disampaikan kembali oleh Bu Hesti. Dan yang terakhir terkait dengan assessment, ada assessment formatif dan juga assessment sumatif, di mana assessment formatif ini bisa dilaksanakan di awal, kemudian di tengah pembelajaran, dan bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan kalau assessment sumatif merupakan assessment yang digunakan untuk mengukur ketercapaian belajar, sehingga biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin menyampaikan mengenai materi yang terakhir tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, sebelum itu yang ada di depan itu bisa sambil memilih. Jadi jangan dilihat saja senangnya. Nah, untuk perencanaan pembelajaran. Next. Perencanaan pembelajaran mendalam, di sini ada beberapa poin ya Bapak Ibu. Yang pertama ada identifikasi. Nah, dalam identifikasi di sini guru diminta untuk mengidentifikasi mengenai kesiapan murid. Lalu untuk desain pembelajaran yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru diharapkan mampu mendesain pembelajaran dengan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, agar nanti untuk menentukan kerangkanya pembelajaran ada beberapa bagian, mulai dari praktis, pedagogis, lalu ada kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Lalu untuk yang selanjutnya ada asesmen yang tadi sudah dijelaskan dengan Bu Ari. Asesmen di sini ada di awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Itu ya. Untuk pengalaman belajar di sini ada beberapa hal, misalkan nanti dalam prinsipnya ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu ada juga mendeskripsikan pengalaman belajar mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Lanjut. Nah, ini tadi ya, next. Nah, ada beberapa hal ketika kita diminta untuk mengidentifikasi murid terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama, analisis pengetahuan awal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan tes, post test, pre-test terlebih dahulu. Lalu yang kedua tentang observasi dan refleksi. Nah, di sini nanti guru bisa melakukan refleksi atau observasi kepada siswa atau murid. Lalu yang ketiga ada gaya belajar dan minat. Di sini sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, guru diharapkan mampu menentukan
kaitannya dengan yang sering digunakan dalam pelajaran BK. Lalu yang selanjutnya mengenai analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang sering kita sebut juga sebagai HOTS. Dan di sini nanti murid diharap mampu menyelesaikan masalah yang berbasis menemukan solusi yang berbasis permasalahan yang diberikan dari guru. Lalu yang kelima ada konteks sosial dan emosional. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan psikologi siswa. Kira-kira ketika kegiatan pembelajaran berlangsung itu perasaan siswa bagaimana? Apakah siswa tersebut mampu melakukan kegiatan pembelajaran atau yang lain? Karena terkadang memang ada beberapa siswa yang membawa permasalahan di rumah ke sekolah, sehingga ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa itu tidak merasa fokus dengan Bapak Ibu guru ketika pembelajaran. Next. Untuk mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, nah ini ada beberapa hal. Yang pertama, mengenali sifat dasar mata pelajaran terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Namun yang paling penting di sini adalah tentang pencapaian 8 dimensi profil lulusan yang tadi sudah dijelaskan dengan Bu Ari. Selanjutnya. Nah, ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, ini ada bedanya dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kalau dalam kegiatan pembelajaran bisa diawali dengan berdoa, itu sudah termasuk dalam hal itu. Terus yang kedua ada keluargaan, yang ketiga ada penalaran kritis, yang keempat ada kreativitas, yang kelima next. Yang kelima ada kolaborasi, selanjutnya ada kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Selanjutnya, nah desain pembelajaran di sini untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya, desain di sini fokusnya pada menentukan tujuan pembelajaran dan juga menentukan kerangka pembelajaran, mulai dari praktis, pedagogis, lalu kemitraan di sini nanti kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Misal bahasa Indonesia dengan IPA, bahasa Indonesia dengan IPS, bisa. Lalu lingkungan pembelajaran dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital ini ada kaitannya dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Apalagi anak-anak yang kita ajar ini adalah sudah memasuki Gen Z dan sekarang sudah lahir lagi Gen Alpha. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan murid. Selanjutnya. Nah, ini ada taksonomi Solo dan telah dibahas dengan Bu Ari secara detail. Ini mulai dari unistruktural. Kalau unistruktural nanti tingkatnya masih dasar ya. Mulai dari menghafalkan, mengidentifikasi itu masih dasar. Lalu nanti naik lagi di bagian kedua ada multistruktural. Ini nanti siswa sudah mampu mengklasifikasi. Lalu yang selanjutnya ada relasional. Ini nanti siswa sudah bisa menganalisis, menjelaskan. Dan yang terakhir paling puncak itu ada abstrak. Nah, ini ada kaitannya dengan extended ya. Nanti kalau misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai materi iklan, siswa sudah membuat produk. Ini loh produk saya, iklan yang saya buat. Ini nanti masuknya di bagian extended atau abstrak. Selanjutnya. Untuk selanjutnya. Nah, ini ada desain pembelajaran. Ini sama ya seperti tadi. Untuk desainnya ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Selanjutnya. Nah, ini itu ya Bu mengenai prinsip pembelajaran mendalam, ada berkesadaran. Jadi di sini siswa diharapkan sadar ketika kegiatan pembelajaran berlangsung dan ada bermakna, ada manfaatnya. Contoh misalkan dalam kegiatan bahasa Indonesia iklan, nanti di sini siswa diharapkan mampu mengaitkan pembelajaran ini dengan kehidupan mereka yang di luar sekolah. Misalkan sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anak bisa menjadi influencer, menampilkan produk yang mereka miliki agar bisa dikenal oleh khayal. Lalu yang menggembirakan di sini nanti seperti yang dibilang Bu Ari tadi mengenai aha moment. Jadi siswa mampu menemukan aha moment dalam pembelajaran tersebut. Oh, jadi seperti itu.
Next. Nah, ada pengalaman belajar ya Bapak Ibu. Ini tadi juga sempat disinggung oleh Bu Ari mengenai yang pertama memahami. Nah, dalam tahap memahami ini peserta didik atau murid aktif mengkonsumsi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jadi paling tidak di sini siswa mampu paham mengenai kegiatan belajar tersebut yang akan dilakukan. Nah, mengaplikasi. Di sini mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual hampir sama dengan tadi. Jadi ketika ada kegiatan pembelajaran, paling tidak siswa mampu membawa ini dalam kehidupan masyarakat. Merefleksi di sini adalah tahap akhir melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Nah, di sini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar murid. Asesmen yang sudah dibahas oleh Bu Ari, asesmen di sini tidak hanya ada di akhir, tapi juga ada di awal proses pembelajaran dan di akhir. Sebelum melakukan perencanaan, ada beberapa tahap yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, kita diharapkan mampu menganalisis capaian pembelajaran terlebih dahulu. Ketika sudah menemukan capaian pembelajarannya, nanti mulai menyusun tujuan pembelajaran beserta dengan alurnya. Lalu yang terakhir, barulah Bapak Ibu bisa merencanakan pembelajaran dan melakukan asesmen kepada murid. Nah, ini ada beberapa hal ya Bapak Ibu mengenai komponen minimum perencanaan pembelajaran. Ini adalah tabel yang kira-kira bisa digunakan sebagai perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Nah, yang pertama ada identifikasi. Identifikasi di sini terkait dengan dimensi profil lulusan. Jadi ada 8. Tapi dalam dimensi ini tidak harus dalam satu kegiatan pembelajaran itu semuanya ada. Sehingga itu ada centangnya kosong. Nanti kalau misalkan dalam RPP yang Bapak Ibu buat kok ada berdoa, berarti sudah masuk di bagian keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia membuat anak itu berdiskusi, berkelompok, berarti sudah masuk dalam kolaborasi. Lalu yang terakhir misalkan mencipta produk, berarti sudah masuk dalam kreativitas. Jadi tidak semuanya. Lalu yang selanjutnya dalam desain pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Di sini yang sudah ada biasanya tujuan pembelajaran ada kaitannya dengan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada praktik pedagogis. Nah, praktik pedagogis di sini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran berbasis masalah. Jadi Bapak Ibu guru diminta untuk memberikan sebuah masalah atau siswa mencari sebuah masalah, nanti solusinya bagaimana. Lalu ada kemitraan. Nah, kemitraan ini yang sempat saya sampaikan tadi, kemitraan ini adalah kolaborasi dengan sesama guru. Misal bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia juga bisa, atau bahasa Indonesia dengan lintas mata pelajaran juga bisa, atau dengan ruang lingkup sekolah juga bisa, kepala sekolah, orang tua juga bisa. Jadi contoh sebagai contoh misalkan di pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi iklan, membuat iklan. Nanti kami sebagai guru bahasa Indonesia memfasilitasi siswa untuk membuat iklan. Nanti bisa kolaborasi dengan guru IPS, yaitu bagian pemasarannya. Itulah yang dimaksud dengan kemitraan. Lingkungan belajar seperti yang kita ketahui, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pembelajaran itu, maksudnya yang ada di pembelajaran itu di ruang kelas, bisa juga di luar kelas masing-masing. Jadi tidak hanya fokus pada kelasnya. Pemanfaatan digital seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus pada perkembangan zaman. Jadi tidak melulu kita hanya meminta siswa berdiam diri di kelas tapi tidak eksplor yang lain. Jadi kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan digital. Contoh kalau dalam materi iklan, nanti ketika siswa sudah membuat sebuah produk, nanti bisa di-uploadkan atau diunggah di Instagram masing-masing, bisa juga diunggah di sosial media yang lain, entah TikTok atau yang lain. Oke.
mengenai pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini yang pernah disampaikan oleh Bu Ari, ada beberapa hal Bapak Ibu, misalkan dalam hal memahami di sini pun nanti Bapak Ibu bisa mengaitkan dalam hal berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tidak harus semuanya, misal dalam menggembirakan itu, dalam hal memahami ini ada bagian menggembirakan juga bisa. Ini ikut dalam perencanaan pembelajaran. Sama dengan mengaplikasi dan merefleksi juga sama. Kalau misalkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, termasuk dalam berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, nanti bisa dicantumkan. Nah, kemarin ketika di SMP 7, kalau bisa ditekankan, misal kegiatan ini berdoa, nanti ditekankan itu termasuk dalam hal apa? Itu nanti bisa ditebalkan. Kemarin sempat ngobrol dengan fasilitator yang ada di SMP 7. Lalu yang asesmen pembelajaran, nah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan dan Bu Hari, asesmen pembelajaran bisa dilakukan di awal, bisa dengan pretest, dan di prosesnya maupun di akhir. Ya begitu ya Bapak Ibu, sebuah konsep dari perencanaan pembelajaran dengan pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam. Selanjutnya ada inquiry kolaboratif. Nah, inquiry kolaboratif ini ada kaitannya dengan menemukan sebuah problem yang ada di sekolahan masing-masing. Nah, beberapa hal dari siklus inquiry kolaboratif ini, misalkan yang pertama itu harus berkesinambungan ya. Yang pertama ada akses atau identifikasi. Diharapkan Bapak Ibu guru mampu mengidentifikasi murid yang ada di kelas. Lalu yang kedua ada desain atau perencanaan. Perencanakan kira-kira ketika kita sudah menemukan permasalahan bersama dengan murid yang kita ajar, nanti kira-kira perencanaannya bagaimana. Lalu yang selanjutnya ada change. Ini sebagai salah satu bentuk refleksi. Oke, selanjutnya. Nah, ini mengenai akses gitu Bapak Bu. Selanjutnya. Ada. Ambil. Ini yang ada kaitannya dengan akses tadi ya. Ini ada sebuah contoh penerapan inquiry kolaboratif di sekolah. Nah, di sini ada sebuah kasus di sebuah SMP negeri di daerah pesisir. Itu sering terjadi banjir. Namun di sini Bapak Ibu guru, terutama dalam materi IPA ya, guru IPA, belum pernah mengaitkan pembelajaran tersebut dengan keadaan siswa yang banjir tersebut. Jadi mata pelajaran atau materinya itu hanya berbasis teori. Jadi di sini siswa pun merasa bosan, oke? Dan di sini siswa kurang termotivasi dan pembelajarannya terkesan monoton. Sehingga di beberapa guru IPA, bahasa Indonesia dan guru pendamping lain melakukan kolaborasi. Gimana sih kalau misalkan siswa ini berkolaborasi sesuai dengan keadaan yang ada di sekolahnya, tidak hanya fokus pada materi yang ada. Nah, di sini nanti guru tersebut melakukan kolaborasi sesuai dengan kebutuhan murid dan konteks lingkungan melalui observasi dan diskusi bersama dengan kepala sekolah, juga bisa wali kelas, orang tua, sehingga nanti mengajak murid untuk melakukan penelitian yang ada di lingkungan sekolah yang terdampak banjir tersebut. Jadi tidak hanya fokus di dalam kelas. Nah, ini sebagai contoh inspirasi perencanaan dalam melakukan inquiry kolaboratif. Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu, ada akses atau identifikasi. Nah, di sini deskripsinya adalah guru mengumpulkan data dari siswa atau murid melalui pretest. Lalu yang kedua bisa melakukan diskusi dengan wali kelas
untuk memahami konteks lingkungan. Jadi lingkungan masing-masing yang terdampak oleh banjir. Lalu yang ketiga ada diskusi antar anggota tim. Misal anggota tim ini ya bisa dari siswa, bisa dari guru itu sendiri. Peran guru di sini, guru melakukan asesmen awal dan observasi. Jadi mengidentifikasi siswa dengan asesmen awal terlebih dahulu dan mengobservasi. Lalu guru di sini juga bisa sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Jadi sebagai dokumentator ya, membuat video atau memfoto anak-anak, apalagi kita di sini kan tidak diperbolehkan membawa HP anak-anak ya. Jadi mau tidak mau siswa Bapak Ibu guru yang harus berperan aktif dalam hal dokumentasi. Lalu yang selanjutnya guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasinya. Sama lalu yang outputnya, hasil yang didapat dari kegiatan tersebut adalah di sini ditemukan sebuah data mengenai kebutuhan dan kondisi murid. Lalu ada gambaran konteks lingkungan dan kebutuhan pembelajaran yang relevan. Fokusnya ini nanti di kegiatan inquiry kolaborasi. Lalu yang kedua ada desain. Desain di sini nanti guru merancang perencanaan pembelajaran kira-kira yang dibutuhkan siswa seperti apa dengan permasalahan tersebut. Dari banjir itu tadi ya. Lalu di sini pun guru tetap menjadi fasilitator dan pengelola dokumentasi. Outputnya adalah terdapat rencana pembelajaran lengkap dengan tahapan dan alat yang relevansi sesuai dengan evaluasi tim guru tersebut. Lalu yang ketiga, nah di sini melakukan sebuah implementasi ya. Ini melakukan pembelajaran dengan observasi. Observasinya bisa di lapangan, dari siswa diajak keluar di area yang terdampak banjir, tapi bukan berarti sesuai dengan pengawasan masing-masing ya. Lalu di sini nanti siswa bisa membuat produk kreatif seperti yang dibilang sama Pak Wawan tadi, kolaborasi dengan guru IPA dan bahasa Indonesia bisa membuat poster dalam bahasa Indonesia. Jadi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Lalu yang ketiga ada diskusi terbuka antar anggota tim untuk evaluasi proses pembelajaran. Bisa dari murid itu masing-masing per kelompok yang sudah kami buat sebagai kelompok ya. Lalu ada peran guru. Peran gurunya sama, hampir sama, tapi dalam hal implementasi ini guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar siswa untuk dan sekaligus sebagai pengelola dokumentasi. Jadi dokumentasinya pun masih tetap dipegang oleh guru. Nah, outputnya di sini adalah rencana tindak lanjut. Kira-kira adakah yang perlu diubah dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau misalkan perlu, berarti harus ada diskusi dengan tim kembali. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai pemaparan kami ini dari yang dipaparkan oleh Pak Wawan, Bu Ari dan saya. Ini terakhir saya ingin Bapak Ibu mengerjakan sebuah post test hanya 5 soal saja, sebagai sedikit agar kita tahu pemahaman Bapak Ibu sebagai dokumentasi. Oke, monggo bisa disiapkan HP-nya. Kuisis ya. Oke, mungkin Pak Wawan dan Bu Ari juga bisa ikut mengerjakan. Nah, oke monggo Bapak Ibu bisa searching kuisis gitu. Oh iya, minta spot. Sambon belum. Gitu kan, kuisis nanti diklik.
Belum. Dan nanti bisa memasukkan kodenya niki nggih 954541. Oke. Ganti ya Bu Ari, namanya diganti ya. Oke, kalau sudah masuk Oasis nanti masukkan kodenya, terus nanti bisa join. Tambah. Nah itu sudah ada yang bergabung. Simpan ya Bapak Awan, tulisannya Bapak tuliskan. Oke, masukkan nama, oke, untuk kodenya nanti diganti namanya. Baru 4 orang yang sudah diundang. Atau beberapa aja deh, oke? Nah oke, ya, monggo bisa di start. Hanya 5 soal ya. Erni, mulai atas, yuk. Bu Erni dan Bu Ari. Urutan ketiga ada Bu Nisa. Bu Ari dan Bu Erni. Diam-diam fokus calon guru PM Pitch 5. Kawan
Yang untuk yang biru itu berarti 5 soal benar semua dengan kecepatan yang luar biasa. Untuk yang hijau juga benar semua, namun lebih cepat dari yang biru, benar ya. Nah untuk yang lain ada yang hijau dan ada yang merah, berarti ada yang kurang tepat. Masih menunggu sweating ya. Sama Bu Ita. Terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Ibu. Oh ibu-ibu, tidak ada bapaknya. Mungkin Bu Ari sama Pak Om mau menyampaikan sesuatu. Cukup? Oke. Karena waktunya sudah cukup dan ini anak-anak istirahatnya juga sudah mau selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi ibu-ibu di SMP Negeri 1 Juwana karena sudah mau hadir di aula SMP Negeri 1 Juwana untuk mendengarkan kami melakukan presentasi pengibasan pembelajaran mendalam yang kita dapat di SMP 7 Pati. Semoga untuk hari ini yang kita sampaikan bermanfaat untuk guru yang ada di sini terutama. Jadi saya ucapkan lagi terima kasih Bapak Ibu bisa kembali ke ruang kelas masing-masing. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan lah intinya untuk di sini mendengarkan kami. Akhir kata